Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan baik semua ya. Sama seperti Miss Leka saat ini. Alhamdulillah sehat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian tidak bosan belajar di rumah ya. Baiklah, minggu lalu pada pelajaran tematik, kalian telah menentukan ciri-ciri kalimat tanya yang baik dan membuat beberapa kalimat tanya yang baik pula, bukan? Nantinya, kalian akan melakukan wawancara dengan pakar-pakar virus COVID-19 di lingkungan rumah kalian. Akan tetapi, sebelum melakukan wawancara, tahukah kalian apa itu wawancara? Oke, mari kita kupas tuntas tentang wawancara. Sebelumnya, jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan wawancara dan membuat not kecil agar mudah memahaminya. Mari kita mulai belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian melihat para reporter di televisi bertanya tentang satu topik bahasan pada seorang ahli seperti terlihat pada video ini? Orang sakit kan banyak, dari anak bayi hingga orang tua. Apakah dokter dan perawatnya sudah mencukupi? Karena saya mau jadi dokter. Senang sekali dengarnya mau jadi dokter ya. Dokter apa sih nanti? Pengennya jadi dokter anak. Jadi anak menjadi dokter anak ya. Betul. Sebenarnya sih kita semua cukup ya dokternya ini. Karena kita punya fakultas kedokterannya, sekolahnya cukup banyak nih sekarang. Dokter banyak, sekolah-sekolah perawat juga banyak, ada bidan, tapi ada juga kan yang jadi ahli obat kan, mesti tahu kan nanti kasih obat salah-salah gimana. Jadi ada namanya farmasis, ada juga nanti yang periksa darah kita siapa? Ahli laboratorium. Jadi kesehatan itu nggak hanya dokter, tapi kita harus semua. Apa yang mereka lakukan? Benar sekali, mereka tengah melaksanakan wawancara teman-teman. Jadi, apa yang dimaksud dengan wawancara? Baiklah. Miss Lika akan menyempurnakan kalimat kalian. Tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal disebut dengan wawancara, teman-teman. Suatu kegiatan dapat disebut sebagai wawancara jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya pewawancara, yaitu orang yang bertanya atau mencari informasi atau yang mewawancarai. Unsur yang kedua adalah narasumber, yaitu orang yang menjadi sumber informasi atau yang diwawancarai. Biasanya, narasumber adalah pakar yang ahli dalam bidang tertentu. Unsur yang ketiga adalah tema, yaitu topik yang dibicarakan dalam wawancara. Tema harus disesuaikan dengan narasumber. Unsur yang terakhir adalah waktu dan tempat wawancara, yaitu ketentuan waktu dan tempat dilaksanakannya wawancara. Perlu kalian ketahui teman-teman, bahwa dalam wawancara keempat unsur tersebut harus terpenuhi. Apabila salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut bukan merupakan wawancara.
Agar kegiatan wawancara tersebut lancar teman-teman, wawancara melalui 3 tahapan penting. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan. Pewawancara harus mempersiapkan dengan baik antara lain. Yang pertama, pewawancara menentukan topik wawancara. Ia harus menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber tersebut secara umum saja. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, tidak lupa membuat garis besar atau daftar pertanyaan sama seperti yang telah kalian lakukan minggu lalu. Yang keenam, pewawancara juga perlu mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik yang akan dilaksanakan. Sementara itu, yang terakhir, pewawancara harus mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Misalnya saja, alat rekam atau alat tulis. Setelah tahap persiapan selesai, maka tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan wawancara. Pada tahap ini, seorang pewawancara harus memperhatikan etika wawancara atau sopan santun dalam melaksanakan wawancara, teman-teman. Ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan pewawancara. Tindakan yang pertama adalah pewawancara harus datang tepat waktu, sesuai dengan perjanjian. Jangan sampai narasumber menunggu pewawancara. Tindakan yang kedua, pewawancara harus bersikap sopan santun, wajar, dan ramah, sehingga narasumber merasa nyaman saat ditanya. Yang ketiga, dalam bertanya, sebaiknya pewawancara mendahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Langkah yang keempat, bertanya dengan menggunakan kalimat yang jelas dan singkat, sesuai dengan topik wawancara, sehingga mudah dipahami narasumber. Yang kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi, agar narasumber tidak tersinggung. Yang keenam, mencatat hal-hal penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. Yang ketujuh, jangan pernah menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dengan demikian, informasi yang diperoleh akan lebih lengkap dan jelas. Yang terakhir, setelah selesai wawancara, tentu saja pewawancara harus mengucapkan terima kasih untuk menghargai narasumber. Tahap terakhir atau tahap yang ketiga yaitu tahap membuat laporan wawancara. Setelah teman-teman selesai melaksanakan wawancara, maka buatlah sebuah laporan wawancara dan jangan lupa membubuhkan kesimpulan wawancara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Bagaimana teman-teman? Lebih paham bukan? Oh ya, jangan lupa lengkapi worksheet-nya ya. Itulah uraian pembelajaran kita hari ini tentang wawancara. Mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih paham tentang wawancara. Ingatlah terus materi pembelajaran hari ini, karena materi wawancara ini akan digunakan untuk pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbil alamin.
Mislika ucapkan, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.